moments later. Tambang bawah tanah. Pengertian tambang bawah tanah. Underground mining atau tambang bawah tanah merupakan salah satu metode yang cukup umum ditemui selain open pit mining. Keduanya sama-sama membutuhkan peledak untuk memulai proses pertambangan. Jika dilihat bagaimana proses peledakannya, ada hal yang cukup berbeda. Peledakan bawah tanah umumnya memiliki satu arah bebas, sedangkan peledakan jenjang memiliki lebih dari satu arah. Tambang bawah tanah memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, akses ke sumber daya yang lebih dalam. Yang kedua, mengurangi dampak visual. Yang ketiga, efisiensi penggunaan lahan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, keamanan dan kesehatan pekerja. Yang kedua, biaya operasional lebih tinggi. Yang ketiga, akses yang terbatas. Bawah tanah ini kami akan membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian ambrokan. Yang kedua, metode longwall mining. Yang ketiga, metode sublevel caving. Yang keempat, metode block carving. 1. Pengertian ambrokan. Metode ambrokan adalah cara penambangan untuk endapan biji, di mana penambangan dilakukan pertama-tama dengan melakukan seleksi bagian bawah, yang kemudian menyebabkan runtuhnya batuan bagian atas akibat berat batuan itu sendiri, tekanan dari samping, atau gabungan dari keduanya. Atau bisa juga diartikan dengan cara mengekstraksi penambangan pada penambangan bawah tanah dengan cara mengambrukkan. 2. Metode longwall mining. Sekarang saya akan melanjutkan ke materi metode longwall mining. Nah, penambangan menggunakan metode longwall mining ini memiliki dua cara, yaitu cara maju atau advancing dan mundur atau reacting. Pada penambangan dengan metode advancing, longwall terlebih dahulu dibuat lubang maju yang nantinya akan berfungsi sebagai lubang utama. Main gate dan lubang pengiring atau tail gate dibuat bersamaan pada pengambilan batu bara dari lubang bukaan tersebut. Pada metode reacting longwall merupakan kebalikan dari metode advancing longwall, karena pengambilan batu bara belum dapat dilakukan sebelum selesai dibuat suatu panel yang akan memberikan batasan lapisan pada batu bara yang akan diambil. Pemilihan salah satu metode tersebut harus memperhatikan keadaan dan kondisi alam yang ditemukan pada endapan batu bara itu sendiri. Supaya apa? Supaya agar nantinya tidak menghadapi kesulitan-kesulitan selama dilakukan pengambilan yang pada akhirnya tentu saja memiliki tujuan, yaitu mencari biaya serendah mungkin. Nah, teman-teman, di dalam metode longwall mining terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama adalah mining recovery tinggi 70-90%. Kedua, laju produksi tinggi. Ketiga, produksi berkelanjutan terus-menerus. Keempat, produktivitas tinggi kurang lebih 107 ton atau man-ship. Di dalam metode longwall mining terdapat beberapa kerugian. Yang pertama adalah persiapan yang cukup lama. Kedua, modal awal yang cukup tinggi. 3. Metode sublevel caving. Saya akan menjelaskan tentang sublevel caving. Sublevel caving merupakan suatu cara penambangan yang mirip dengan top slicking. Tetapi penambangan dari sublevel artinya penambangan dari atas ke bawah, dan setiap penambangan pada suatu level dilakukan lateral atau meliputi seluruh ketebalan biji. Endapan biji antara dua sublevel ditambang dengan cara meruntuhkan atau mengambrukkan suatu tumpukan bekas penyangga timbermat yang akan terbentuk di bagian atas, sehingga akan memisahkan endapan biji yang pecah dari lapisan-lapisan penutup atasnya. Ada keuntungan dari metode sublevel caving. Yang pertama, cara penambangannya agak murah. Yang kedua, tidak ada pilar yang ditinggalkan. Yang ketiga, pekerjaan persiapan sebagian besar dilakukan pada badan biji,
sehingga sekaligus dapat berproduksi. Adapun kerugian dari metode sublevel caving, yang pertama, sukar untuk mengadakan tambang pilih atau selective mining, karena tak dapat ditambang bagian demi bagian. 2. Perolehan tambang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, merupakan cara penambangan yang kuras luas, karena terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi dan tidak mudah diubah ke metode lain. 4. Metode block caving. Metode block caving adalah teknik penambangan bawah tanah yang digunakan untuk mengekstraksi deposit mineral, terutama biji, tembaga, emas, dan perak. Metode ini biasa digunakan di tambang besar dengan deposit mineral yang berbeda di kedalaman yang signifikan. Metode block caving didasarkan pada prinsip bawah secara alami. Batuan di bawah tekanan akan runtuh ke bawah karena gravitasi. Pada awalnya, sebuah terowongan akses utama dibuat di tingkat bawah tanah dan mengarah ke zona mineral yang akan ditambang. Terowongan ini disebut sebagai drawbell atau orpas. Metode block caving ini tentunya memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dari metode block caving yang pertama itu biaya penambangan rendah, yang kedua mekanisme tenaga buruh sedikit, yang ketiga kecelakaan tambang rendah. Nah, kerugian dari metode block caving yaitu yang pertama modal besar dan development lama, yang kedua diilusi broken ore dengan wastrock, yang ketiga tidak fleksibel dan tidak dapat diubah ke metode lain. Setelah dari semua materi yang kami bahas, dapat disimpulkan bahwa underground mining atau tambang bawah tanah merupakan salah satu metode yang juga cukup umum ditemui selain open pit mining. Keduanya sama-sama membutuhkan padakan untuk melalui proses pertambangan. Jika dilihat dari bagaimana proses padakannya, ada hal yang cukup berbeda. Padakan bawah tanah umumnya memiliki lebih dari satu arah bebas. Tambang bawah tanah ini dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode longwall mining, sublevel caving, dan low caving.